Shalom jemaat pagi, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang hidup di dalam berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di ibadah Minggu Paskah, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati bersama-sama hari Paskah, hari di mana Kristus Yesus menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa saudara dan dosa kita bersama. Dosa saya, dosa seluruh dunia diampuni oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan puji Tuhan, pada ibadah hari Jumat yang lalu di gereja Jesus Christ Church, ibadah perdana, ibadah tatap muka, jemaat begitu sangat antusias, dan gereja yang kita kasih bersama, puji Tuhan, dipenuhi dengan jiwa-jiwa, seluruh bangku terisi dengan penuh dengan jemaat-jemaat Tuhan di hari Paskah, hari Jumat yang lalu. Bahkan ibadah pemulihan wanita hari Sabtu kemarin juga banyak antusias dari wanita-wanita Kristus yang hadir beribadah pada hari Sabtu pukul 10 kemarin bersama dengan saya dan juga rekan saya, Pastor Levi Supit. Ada banyak wanita yang dipulihkan dan disembuhkan dan diberkati lewat ibadah yang berlangsung di gereja Jesus Christ Church. Dan puji Tuhan, hari ini kita ada di ibadah Minggu Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus Yesus dari kematiannya 2000 tahun yang lalu. Dan pagi hari ini, khususnya hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia, yang ada di Malaysia, Brunei Darussalam, Cina, Hong Kong, Amerika, Kanada, dan seluruh negara lainnya yang senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan gereja Jesus Christ Church. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Oleh karenanya, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, saya ingin mengajak setiap kita bersama-sama berdoa di ibadah siaran langsung, ibadah Minggu Paskah di minggu yang berbahagia ini, baik yang di YouTube Pastor Verona Official ataupun yang di Facebook Pastor Verona. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kami memperingati 2000 tahun lalu tentang kebangkitan-Mu dari kematian. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang menggenapi firman Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, berdaulat untuk selama-lamanya. Hari ini, minggu ini, kami ada di Minggu Paskah Tuhan. Kami beribadah, kami ingin berdoa, kami ingin mendengar firman Paskah di minggu hari ini, dan kami juga ingin menerima mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berkatilah kami, sertailah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus saja dipermuliakan untuk selama-lamanya. Urapi kami anak-anak-Mu, semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru bergabung, baik yang di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat memperingati Minggu Paskah. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita masih ada di hari-hari Paskah. Setelah 2 hari yang lalu kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Itu artinya seluruh pelanggaran kita, dosa kita, kutuk kita, bahkan masa lalu kita sudah ditangguhkan ke dalam tubuh Kristus yang tersalibkan di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Dan di pagi hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa, karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan saya merasa ada beberapa jemaat Tuhan yang memang memerlukan doa-doa pemulihan atau doa-doa kesembuhan. Ada jemaat Tuhan yang sedang memiliki gangguan kolesterol di leher, sehingga sepertinya badannya berat, lehernya berat karena saudara mengalami kolesterol, mungkin pola hidup yang kurang sehat, pola makan yang kurang baik, sehingga
saudara mengalami kolesterol, saudara mengalami asam urat, saudara mengalami darah tinggi, saudara mengalami pengentalan darah dan lain sebagainya. Sudilah Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, di pagi Minggu Paskah ini, saya ingin berdoa kiranya mujizat Tuhan, anugerah Tuhan boleh terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan kiri ke layar kaca. Buat saudara yang mengalami kolesterol, asam urat, darah tinggi, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini buat anak-anakmu, buat jemaat-jemaatmu, buat duta-duta Kristus yang mungkin hari ini beribadah bersama-sama dengan ibadah Paskah. Tuhan Yesus, aku berdoa, tolonglah kami anak-anakmu, sembuhkan kami yang mengalami sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, bahkan pengentalan darah, keenceran darah. Tuhan jamah sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang meletakkan tangan kanan di dada, mengarahkan tangan kirinya ke layar kaca, Tuhan jamah sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol kami sembuh, asam urat kami sembuh, pengentalan darah kami sembuh, pengenceran darah kami sembuh, bahkan penyakit-penyakit yang membuat kami darah tinggi, bahkan apapun itu Tuhan, hipertensi, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami dijamah Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus di ibadah Minggu Paskah yang berbahagia ini. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan sekarang pagi hari ini saya ingin berdoa juga buat Bapak Ibu Saudara yang selama ini tidak bisa tidur dengan nyenyak, yang selama ini mungkin matanya sudah merem sih, tapi pikirannya masih ngebayangin ini, pekerjaan, itu, saudara, dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa apabila saudara juga yang hari-hari sedang mengalami stres, depresi, tertekan, emosi, marah-marah, terikat dengan obat-obatan seperti obat penenang, obat tidur. Kalau belum minum obat kayaknya belum bisa tidur. Kalau belum minum obat penenang kayaknya saya ini tidak bisa tenang hidupnya. Tangannya keringetan, dingin, jantung berdebar. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini hidupnya ketergantungan dengan obat, mungkin syaraf otak, mungkin karena penyakit A, B, dan C, dan lain sebagainya. Pagi hari ini biarlah kuasa Roh Kudus menjamah, menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara. Kuasa api Roh Kudus mengangkat seluruh sakit penyakit kita, ketergantungan kita dengan obat-obat. Biar pagi menjelang siang hari ini dan untuk selama-lamanya kita hanya ketergantungan dengan kuasa Yesus, nama Yesus, pribadi Yesus, firman Yesus, dan janji Yesus. Mari kita berdoa di pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di seluruh tanah air Indonesia, di negara-negara lain. Aku berdoa siapapun mereka yang ketergantungan obat-obatan, ketergantungan obat untuk membantu rasa sakitnya, ketergantungan obat untuk tidur, ketergantungan obat penenang, Tuhan cabut kuasa itu sampai ke akar-akarnya. Tuhan gantikan. Kami hanya bergantung kepada kuasa Yesus, nama Yesus, firman Yesus, janji Yesus, dan pribadi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang gak bisa tidur hari ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka bisa tidur dengan nyenyak, mimpi dengan indah sebagaimana layaknya kami tidur setiap hari. Tuhan jamalah anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini berbeban berat oleh karena pergumulan, oleh karena tekanan kehidupan, himpitan masalah keuangan, ekonomi, sehingga pada akhirnya membuat mereka tertekan, khawatir, takut, stres, depresi, bimbang, dan mengalami masalah-masalah yang hanya bisa merugikan hidupnya.
Aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Cabut ya Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan. Bahkan mereka yang kepalanya sering dibentur-benturkan ke tembok, yang sering sakit karena ketergantungan obat. Kalau tidak minum obat, kepalanya seperti mau pecah. Cabut kuasa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang di Facebook ataupun di YouTube. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami anak-anak-Mu. Bebaskan kami. Darah Yesus menyembuhkan kami. Darah Yesus memulihkan kami. Darah Yesus memerdekakan kami. In Jesus name. In Jesus name. Terima kesembuhan, terima pemulihan, sembuh sempurna, lepas dari keterikatan obat-obatan, lepas dari keterikatan obat penenang. Saudara bisa tidur nyenyak, saudara tidak lagi insomnia, lepas dalam nama Yesus aku berdoa. Jama, 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 dan jama Tuhan. Jama di dalam nama Tuhan Yesus. Jama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Tuhan jama, Tuhan pulihkan. Jama ya Tuhan. Jama, 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 jama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Apabila di minggu yang berbahagia ini, saudara sedang mengalami penyakit lambung, ya, penyakit lambung, GERD, dan juga asma, saya juga ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit lambung, asma, dan juga GERD. Saya ingin berdoa buat sakit penyakit ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di siaran langsung ibadah ini di Facebook ataupun di YouTube, Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, di grup Telegram, dan di seluruh sosial media yang kita miliki. Sekali lagi, bagi saudara yang sedang mengalami sakit lambung, lambungnya sedang sakit, terkena GERD, terkena penyakit lambung, asam lambung yang akut, yang parah, dan juga saudara mengalami sakit asma, dan saudara juga mengalami sesak napas. Izinkan saya berdoa pagi hari ini buat hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini di ibadah langsung Minggu Paskah, aku berdoa bagi mereka yang punya sakit asma. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mereka yang punya sakit asma, dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka juga ya Tuhan yang memiliki sakit lambung, sakit GERD, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang punya sakit MAH juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang percaya juga tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai jamah satu persatu Tuhan. Mulai jamah asma kami, paru-paru kami dijamah disembuhkan. Lambung kami yang bermasalah dijamah dan disembuhkan. Ulu hati kami dijamah dan disembuhkan. Sakit mah kami dijamah dan disembuhkan. Pencernaan kami dijamah dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadari tubuh kami baik Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apabila Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mengalami masalah sakit di bagian mata, mata kabur, mata katarak, mata silinder, mata minus, mata plus, izinkan saya berdoa buat kesembuhan mata kanan ataupun mata kiri Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti siaran langsung ibadah Minggu Paskah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Letakkan tangan kanan di mata kanan, letakkan tangan kiri di mata kiri. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat kedua mata kami, kedua bola mata kami, kedua kornea mata kami, kedua penglihatan mata kami, kanan ataupun kiri. Apabila ada sakit ya Tuhan, tidak bisa melihat dekat, tidak bisa melihat jauh, bahkan silinder, plus, minus, Tuhan, katarak, buram, rabun. Tuhan, aku cabut semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Cabut sampai akar-akarnya Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan. Demi nama Yesus, terus letakkan tangan kanan, tangan kiri di bagian mata kanan, mata kiri. Jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan.
Jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami disembuhkan, tidak rabun lagi, tidak rabun dekat, tidak rabun jauh, tidak katarak, tidak buta lagi, tidak minus, tidak plus, tidak silinder. Lepas mata kami disembuhkan Tuhan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dijamah oleh Tuhan Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Selamat pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara boleh membagikan siaran langsung ibadah ini di beranda Facebook ataupun di grup-grup Facebook ataupun di grup WhatsApp, grup keluarga, family, dan lain sebagainya. Dan saatnya sekarang saya ingin berdoa untuk seluruh kelemahan tubuh, seluruh sakit penyakit, apapun itu sakitnya yang Bapak Ibu Saudara sedang derita. Sakit, mungkin saudara syaraf kejepit, mungkin saudara punya masalah telinga, saudara punya tumor, punya miom, punya kista, apapun namanya, whatever the name. Aku ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Om, Tante, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan siaran langsung ibadah pagi hari ini mungkin sedang tergeletak di rumah karena tidak bisa jalan, tidak punya kekuatan untuk berjalan, ataupun di rumah sakit. Saya Pastor Verona ingin berdoa dan mengalirkan aliran kuasa api Roh Kudus atas Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara dipulihkan, dijamah, dan disembuhkan melalui kuasa api Roh Kudus. Mari letakkan tangan kananmu di bagian-bagian tubuhmu yang sakit, di dada juga boleh, dan izinkan saya berdoa. Arahkan tangan kirimu ke layar kaca, ke handphone, ke TV, ke pad, iPad, dan apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa. 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit apapun. Mereka yang meletakkan tangan kanan di bagian TV, menyentuhkan tangannya di TV, dan menempelkannya dengan tangan kiriku. Mereka dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan membebaskan kami. Tubuh kami baik Roh Kudus, bukan tempat saraf sakit penyakit. Apapun nama penyakit yang menderita kami, yang ada dalam tubuh kami, lepaskan, kami tolak, kami tengking kuasa dalam nama Yesus. Keluar! Sekarang juga, kuasa api Roh Kudus menjamah memulihkan kami. Kuasa api Roh Kudus memulihkan kami. Kuasa api Roh Kudus menjamah, panas kuasa api Roh Kudus memulihkan kami, melepaskan kami, membakar setiap sakit penyakit kami, dan membuat tubuh kami ini kembali menjadi baik Roh Kudus, dan tidak sakit-sakitan, tidak lemas-lemas, tidak terikat, dan tidak mengalami hal-hal buruk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jamah, sekarang sembuhkan, sekarang pulihkan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dan saatnya saya ingin berdoa buat keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah Paskah di YouTube dan di Facebook. Mereka semua adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, diberkati Tuhan, dan hidup dalam rencana Tuhan yang indah. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, berkati orang tua mereka. Hubungan orang tua dan anak diberkati. Hubungan menantu dengan mertua diberkati. Hubungan ipar dengan ipar diberkati. Hubungan kakak dan adik diberkati. Keluarga rumah tangga kami dijauhkan dari roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh kekerasan, dusta, amarah. Kami tolak, kami hardik kuasa dalam nama Yesus. Keluar dari keluarga rumah tangga kami. Keluarga rumah tangga kami diberkati. Penuh mujizat, penuh anugerah, penuh kebaikan, penuh segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati ekonomi kami, diberkati keuangan kami, diberkati bisnis dagang, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam berkat-berkat Tuhan. Usaha kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Keuangan ekonomi kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan di keluarga kami sampai selama-lamanya. Kami bukan orang berhutang, tapi kami orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Sekali lagi shalom jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official dalam ibadah siaran langsung pagi Paskah ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung baik di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Bolehkah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran langsung ini di Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup WhatsApp, Telegram, dan di seluruh sosial media kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Shalom yang di Malaysia, shalom yang di seluruh tanah air Indonesia, yang di Manado, yang di Lanut, yang di mana lagi ya? Tompaso Baru, yang di Bali, yang di Papua, Medan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Sumatera, Makassar, Kalimantan, Sabah, Sarawak, Miri, dan Semenanjung, Johor, Timor Leste, Papua, dan di seluruh negara-negara seperti di Amerika, Kanada, Brunei. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita diubahkan, semakin hari semakin serupa seperti Kristus Yesus Tuhan. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, jangan lemas-lemas. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah, penuh dengan sukacita, dan hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Hari ini di ibadah Minggu Paskah, saya ingin menyampaikan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus telah bangkit. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 20 ayat 18 sampai dengan ayat ke-19. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Lihatlah, kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat, dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk diolok-olok dan dicambuki dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang sedang menyaksikan ibadah Minggu Paskah yang berbahagia ini, sebagai orang percaya, jika kita berbicara tentang pribadi Yesus, maka kita harus berbicara secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang kehidupan Yesus Kristus. Mulai dari nubuatan kedatangannya sebagai seorang Mesias, dan juga kita harus membicarakan tentang masa kehidupan dan pelayanan Yesus di muka bumi ini kurang lebih selama 33 tahun setengah. Lalu bukan hanya kita bicara tentang masa hidup Yesus selama 33 tahun setengah, tetapi kita juga harus berbicara tentang pengorbanan serta kematiannya di atas kayu salib.
Kalau sampai ada orang yang berbicara tentang Yesus, tetapi dia tidak berbicara tentang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia di bumi ini, maka saya berani pastikan itu bukanlah Yesus Kristus yang kita imani, kita yakini, dan kita percayai. Kita nggak usah gubris, kita nggak usah tersinggung pendapat orang lain tentang Yesus Kristus. Yesus yang kita kenal melalui perantaran Roh Kudus yang menuntun dan membimbing hidup kita, bahwa adalah Yesus yang dinubuatkan hadir sebagai seorang Mesias, Yesus yang lahir sebagai manusia, sebagai bayi di kandang domba, dan Yesus yang besar dan hidup dan melayani selama 33 tahun di muka bumi ini, dan Yesus juga yang mau berkorban dan pada akhirnya menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib demi saudara dan saya, demi manusia, demi menghapus seluruh dosa dunia ini. Dan jika kita berbicara tentang pribadi Yesus secara komprehensif, berarti kita juga akan berbicara tentang kebangkitannya. Sama-sama katakan dengan saya, kebangkitannya. Yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya, kebangkitannya. Yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya, kebangkitannya. Amin. Kebangkitannya akan kita bahas pada hari ini. Selain kita mengingat karya Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan hanya karya salib, tetapi kita juga mengingat kebangkitannya. Karena kematian tanpa kebangkitan Kristus, maka segala sesuatunya menjadi sia-sia, kata firman Tuhan. Dan bukan hanya kita akan berbicara kebangkitannya dari kematian, tetapi kita juga harus membicarakan Yesus tentang kenaikannya ke sorga. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kita, rasa percaya kita, pengharapan kita terletak pada item-item yang saya sebutkan. Termasuk kenaikannya ke sorga. Karena Yesus memang tinggal di sorga. Kembali ke sorga. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya lahir, bukan hanya melayani, bukan hanya mati, bukan hanya dia bangkit hari ini, tetapi nanti dia juga akan naik ke sorga, kembali ke dalam tempat di mana dia berasal. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tentang Yesus, berarti kita juga berbicara tentang kedatangannya untuk kali yang kedua sebagai hakim yang adil dan juga raja yang akan memerintah seluruh umat manusia di dunia ini. Dia akan memerintah di sorga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena sorga memang bersifat kerajaan. Dan raja di dalam sorga namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita terkadang mendengar bahwa ada manusia yang bangkit dari kematian. Betul? Seringkali kita mungkin ini terjadi ada di Indonesia, bisa saja terjadi. Mungkin juga bisa terjadi di Afrika, juga bisa terjadi. Seringkali bukan kita mendengar ada orang yang mati tetapi bangkit. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Tiba-tiba dia bangkit dari kematian. Baik itu agamanya Kristen ataupun bukan. Tetapi kita pernah mendengar beberapa orang mati pada akhirnya dibangkitkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah mati terus bangkit lagi ini adalah orang yang berbeda dengan Yesus. Dan kita sering dengar ada manusia mati terus bisa bangkit. Tetapi berbeda dengan pribadi manusia Yesus Kristus. Yesus memang pernah mati di atas kayu salib. Dan Yesus pada hari ketiga dia bangkit dan tidak mengalami kematian lagi untuk selama-lamanya. Inilah perbedaan manusia Yesus Kristus dengan manusia pada umumnya. Sama seperti saya masuk di kategori manusia pada umumnya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, masuk di kategori manusia pada umumnya. Tetapi Yesus Kristus ketika dia mati dan bangkit, dia tidak mati lagi, melainkan dia langsung naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim. Tetapi manusia pada umumnya lahir, bisa mati, dan juga bisa hidup kembali, tetapi ujungnya mati lagi.
itu pun belum tentu masuk surga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berbeda sekali manusia pada umumnya dengan manusia Yesus Kristus. Yesus adalah manusia seutuhnya, dan Yesus Kristus adalah juga Tuhan seutuhnya. Di lain kesempatan saya akan bahas tentang hal ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus telah dikatakan sendiri kepada murid-muridnya serta orang yang hidup sezamannya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa untuk diadili, dianiaya, dicambuki, dan akan dibunuh, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus membuktikan itu semua. Saya masuk pada inti khotbah saya di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui dan sadari bersama sebagai orang percaya melalui kebangkitan Yesus. Yang pertama, hidup kita disadarkan bahwa perkataan dan ucapan Yesus itu benar. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ada ribuan orang. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disadarkan bahwa perkataan Yesus dan ucapannya itu benar. Dia bicara dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga, dan itu dilaksanakannya. Dan hal itu digenapinya. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan demikian firman-Nya. Mereka menundukkan wajah mereka karena sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Katanya, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Melalui kematian Yesus Kristus dan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang pertama, hidup kita disadarkan bahwa perkataan dan ucapan Yesus itu benar. Tidak ada ucapan Yesus yang salah. Tidak ada perkataan Yesus yang hoax. Kalau dia bilang, "Aku akan mati dan akan disalibkan," dia benar mati dan disalibkan. Yesus bilang, "Aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Even though murid-murid tidak percaya. Dan akhirnya Yesus buktikan. Yesus bukan hanya bangkit, tapi Yesus menjumpai murid-muridnya satu demi satu. Sampai Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang berlubang dan tangannya yang berlubang, sekali-kali aku tidak percaya." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah dengan perkataan Yesus. Percayalah kepada ucapan Yesus. Karena ucapan dan perkataan Yesus adalah kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya, ucapan dan perkataan Yesus adalah kebenaran. Amin. Ucapan dan perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya, ucapan dan perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan berkata dengan jelas, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalan-jalanku." Artinya setiap perkataan Yesus akan menerangi hidup kita, akan membimbing langkah kaki perjalanan hidup kita, akan memberikan cahaya bagi kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya tidak salah lagi dalam mengambil keputusan, tidak salah lagi dalam bertindak, tidak salah lagi dalam berkata-kata, tidak salah lagi dalam rumah tangga. Setiap dari kita pasti punya salah. Kita belajar dari kesalahan kita belajar dari keegoisan kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita percaya tentang dengan perkataan Yesus, maka perkataan Yesus yang adalah sang firman yang hidup itu akan menghidupi hidup saudara dan hidup saya, dan juga akan menerangi hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya jadi orang nggak kasar lagi, nggak gampang marah, gampang tersinggung, gampang
merasa benar sendiri, egois, sama orang pelit, nggak mau bantu. Ketika firman itu hidup dalam hidup kita, menerangi pikiran kita, menerangi langkah kaki hidup kita, maka hidup kita akan serupa dengan pribadinya. Ya, melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, yang pertama, hidup kita disadarkan bahwa perkataan Yesus itu benar. Yang kedua, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Kristus dari kematian, berarti kuasa maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Lihat Roma pasal 6 ayat ke-9 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi, dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka kuasa maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Amin. Makanya saudara dan saya yang ada di dalam Yesus diselamatkan untuk selama-lamanya. Saudara, pelanggaran kita sudah tidak bisa lagi membuat kita masuk dalam maut, dalam kebinasaan. Jangan salah artikan saya. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita yang sudah di dalam pembasuhan kuasa darahnya yang kekal. Saudara, setiap manusia pasti punya kelemahan dan pasti ada kemungkinan untuk jatuh. Tetapi itu tidak bisa membuat kita terlepas dari kasih Kristus, lepas dari genggaman tangan Bapa. Nggak bisa. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita in Christ di dalam Kristus, maka hidup kita akan hidup selama-lamanya. Ketika saudara dan saya nanti pulang ke rumah Tuhan, ketika kita sudah selesai tugas kita di bumi dan kita akhirnya mati dan meninggal, itu artinya kita tutup mata di bumi dan buka mata di surga bersama dengan Yesus. Maut tidak bisa mengalahkan kita, karena firman jelas berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Itu artinya maut telah dikalahkan, maut telah dihancurkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus dari antara yang mati. Maut tidak bisa menahan Yesus untuk bangkit. Haleluya. Kalau Yesus sudah bangkit, yang sulung sudah bangkit dari miliaran triliunan orang manusia yang hidup dan yang pernah ada, maka kita akan mengalami dan juga menerima bagian kebangkitan sama seperti Kristus Yesus. Yang selanjutnya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari dan ketahui sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, maksud saya yang ketiga, melalui kebangkitan Yesus, yang ketiga, agar iman kita kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan demikian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Nah, melalui kebangkitan Yesus yang perlu kita ketahui dan sadari adalah iman kita kepadanya tidak akan menjadi sia-sia. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka iman kita memperoleh kepastian di dalam Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, iman di dalam Yesus. Belum semua ada ribuan jemaat di pagi hari ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, iman kepada Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Iman kita kepada Yesus akan menyelamatkan hidup kita. Iman kita kepada Yesus akan membuat hidup kita serupa seperti dirinya. Iman kita kepada Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat yang apa Yesus katakan. Kamu akan melakukan segala perkara jauh lebih dahsyat daripada apa yang pernah aku lakukan selama aku di bumi. Iman kepada Yesus dapat menghadirkan mujizat. Iman kepada Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Iman kita kepada Yesus akan menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Iman kita kepada Yesus akan membuat pintu-pintu yang tertutup menjadi pintu-pintu yang terbuka. Jalan-jalan yang berliku menjadi jalan-jalan yang baru. Iman kita kepada Kristus Yesus akan membuat hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Iman kita kepada Kristus Yesus tidak akan dikecewakannya. Melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati,
maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Rasa percaya kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus diperhitungkan, ditanggung, dan dilihat oleh Bapa di sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman jelas berkata, ketika Yesus nanti datang untuk kali yang kedua, dia berkata, adakah kujumpai iman di muka bumi ini? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Petrus berkeliling bersama dengan Yohanes. Tiba-tiba dia bertemu orang yang lumpuh selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, saudara. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, yang kumiliki, demi nama Yesus orang Nazaret itu, yang pernah mati, tersalibkan, dan bangkit, berjalanlah. Saudara, apa yang terjadi? Orang yang tidak bisa pernah berjalan selama umur hidupnya, saudara, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia bangkit. Dia nggak perlu lagi masuk ke kolam itu. Ke kolam Bethesda atau kolam Siloam kira-kira. Ya, saya agak lupa. Saudara bisa lihat. Dia dipulihkan. Dia disembuhkan. Iman di dalam Yesus menghadirkan mujizat, kuasa, dan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, yang keempat, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka kita dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Manusia bisa berdosa? Yes. Manusia bisa jatuh dalam dosa? Yes. Manusia bisa jatuh dalam kesalahan? Yes. Tetapi kuasa dosa, kuasa kesalahan, kuasa pelanggaran sudah tidak ada di dalam hidup orang percaya yang sudah mengaku sebagai anak Tuhan dan mengakui dengan mulut dan hati percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena hidupnya sudah dimateraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hidupnya sudah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah belenggu dosa, melainkan hidup secara merdeka. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya melalui ibadah Minggu Paskah ini, saudara disadarkan bahwa betapa kebangkitan Kristus memberikan banyak sekali anugerah demi anugerah bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, melalui kebangkitan Yesus, agar dia menjadi Tuhan bagi orang hidup dan orang yang mati. Artinya, Yesus akan menjadi hakim yang berkuasa bagi orang yang hidup dan bagi juga orang yang mati. Roma pasal 14 ayat 9 dikatakan demikian. Untuk inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, yaitu supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan lupa nanti malam kita ada juga ibadah Minggu Paskah jam 7 malam di YouTube dan Facebook Pastor Verona Official ya. Saya juga akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus dari kematian, tetapi di sisi yang berbeda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir Minggu sore hari ini jam 5 sore, Minggu jam 5 sore, sore ini secara tatap muka langsung sebelum nanti saya live jam 7 untuk yang online. Tapi yang jam 5 sore kita ada ibadah tatap muka. Jam 5 sore selalu ada ibadah kesembuhan. Jam 5 sore selalu ibadah kesembuhan bersama dengan Pastor Verona Official. Tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang paling utama. Informasi ibadah-ibadah sepekan seperti biasa. Ada kabar baik hari Senin jam 8 malam. Doa pemulihan jam 8 malam. Doa pemulihan wanita jam 8 malam. Dan juga channel-channel YouTube lainnya. Terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah setia bergabung beribadah secara langsung di ibadah Minggu Paskah ini. Kita akhiri
Kita arahkan hati kita dan tangan kita angkat dua-dua dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, berkelimpahan, berkemenangan, sukses, berhasil, jadi kepala, terus naik, dan disayangi Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan melimpah setiap hari dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.